Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memahami pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Kelompok kami yang beranggotakan Natasha Putri, NIM 202, Naufal Rizky Ananta 203, dan Bunga Kurniawan 204, Haikal Ardiansyah 167. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam menekankan pentingnya mencari pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab pada Tuhan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami ciptaan Tuhan dan memanfaatkannya untuk kebaikan umat manusia. Ilmu pengetahuan dalam Islam meliputi semua bidang, dari sains hingga humaniora, dan mendorong umatnya untuk terus belajar dan berinovasi. Ini sesuai dengan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyerukan umat manusia untuk berpikir, memahami, dan mencari ilmu. Teknologi di sisi lain dilihat sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan manusia, asalkan digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip dasar teknologi dalam Islam adalah bahwa setiap inovasi atau penemuan harus membawa manfaat dan tidak menyebabkan kerusakan. Dengan demikian, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam menciptakan keseimbangan antara kemajuan material dan pengembangan spiritual. Memastikan bahwa kemajuan tersebut baik bagi seluruh umat manusia. Adapun faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. 1. Keberagaman budaya. Interaksi dengan berbagai budaya melalui perdagangan dan penaklukan memperkaya pengetahuan dan teknologi. 2. Pusat-pusat ilmu. Pembentukan pusat-pusat ilmu seperti di Baghdad dan Cordoba yang menjadi pusat pengajaran dan penelitian. 3. Penerjemahan karya. Penerjemahan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India dalam bahasa Arab memperluas cakrawala ilmiah. 4. Patronase penguasa. Dukungan dari para penguasa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Dorongan agama. Islam mendorong pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. 1. Invasi dan penaklukan. Invasi Mongol dan penjajahan kolonial mengganggu stabilitas. 2. Perpecahan politik, konflik internal, dan perpecahan di antara kerajaan dan kesultanan Islam. 3. Stagnasi intelektual, kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan baru. 4. Keterbatasan ekonomi, menurunnya kekuatan ekonomi dan hilangnya jalur perdagangan. 5. Penurunan pendidikan, menurunnya kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia. 1. Pengetahuan, kontribusi dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Teknologi, inovasi dalam irigasi dan arsitektur. 3. Sastra dan seni, karya sastra, kaligrafi, dan seni ukir. 4. Perdagangan, pengembangan jalur perdagangan internasional. 5. Hukum dan etika, pengaruh hukum Islam dan kontribusi dalam etika dan moralitas. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan iman dan takwa atau IMTAK dalam Islam merupakan pendekatan yang menyatukan kemajuan ilmiah dan teknologi dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuan utama konsep
ini adalah untuk memastikan bahwa perkembangan iptek tidak hanya mendorong kemajuan material, tapi juga memperkuat keimanan dan moralitas. Yang berikutnya adalah beberapa arah utama pengembangan iptek dalam Islam. Yang pertama, berbasis nilai-nilai Islam, yaitu pengembangan iptek harus sejalan dengan prinsip moral dan etika Islam, memastikan bahwa setiap inovasi dapat memberikan bermanfaat bagi umat manusia dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang sains dan teknologi untuk mencetak generasi yang berpengetahuan luas dan bermanfaat. Yang ketiga, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan alam. Yang keempat, inovasi halal, pengembangan produk dan layanan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, memastikan bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, kolaborasi global, mendorong kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan untuk saling bertukar pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa kemajuan bersama. Yang keenam adalah pemberdayaan ekonomi, memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan ekonomi umat Islam, misalnya melalui pengembangan teknologi finansial syariah, e-commerce halal, dan industri kreatif. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin segini aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.